Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Alayubi dengan NIM 4182411014. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya dalam matkul transformasi digital. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai transformasi digital dengan studi kasus perusahaan Indonesia non teknologi, yaitu dari PT Industri Jamu Sido Muncul. Jadi di sini saya judul yang saya angkat itu adalah Sido Muncul Ekosistem Kesehatan Herbal Digital. Jadi di sini dari kekuatan bisnis tradisional menuju bisnis yang berpusat pada pelanggan. Dan di sini Sido Muncul sudah lebih dari 70 tahun dan mendapat penjualan di tahun 2025 kemarin rupiah 4,08 triliun dari penjualan. Nah, di sini yang slide kedua itu jadi ada bisnis tradisional yang kuat lalu siap memasuki tahap berikutnya. Jadi Sido Muncul sini sudah memiliki skala kekuatan merek dan distribusi. Peluangnya adalah menambahkan hubungan digital langsung dengan pelanggan, yang dimana berdasarkan data yang ada dari penjualan bersih tahun 2025 itu 4,08 triliun. Lalu di sini ada laba bersih yang diterima di tahun 2025 itu 1,23 T. Lalu selain itu perusahaan juga mempunyai jaringan distribusi pedagang grosir atau retail yang luas dengan lebih dari 1.350 pedagang gitu, serta subperwakilan atau distributor senilai 109. Artinya di sini Sido Muncul mempunyai kekuatan yang berasal dari merek, kekuatan utama merek, yaitu ada inovasi produk, terus ada distribusi. Nah, di sini peluang digital, data langsung, ada personalisasi, loyalitas, dan langganan. Lalu di sini ada model tradisional unggul dalam jangkauan, tetapi kehilangan data pelanggan. Di sini ada alurnya itu dimulai dari pemasok, pabrik, distributor, retail, lalu pelanggan. Lalu model seperti ini merupakan model bisnis tradisional yang sangat kuat dalam hal distribusi dan jangkauannya pasar gitu. Lalu produk ini tuh dapat diproduksi dengan jumlah besar dan kemudian disalurkan ke jaringan distributor serta retail. Lalu produk dapat diproduksi. Lalu terdapat satu permasalahan, yaitu celah data pelanggan. Di sini karena proses penjualannya banyak melewati distributor dan retail, jadi perusahaan nggak selalu mendapatkan informasi pelanggan akhir secara langsung dan lengkap. Akibatnya perusahaan memiliki jangkauan pasar yang luas, tetapi peluang untuk melakukan personalisasi berdasarkan data pelanggan masih dapat ditingkatkan. Sini data jangkauannya tinggi, data pelanggan terfragmentasi, lalu ada personalisasi terbatas. Lalu yang keempat di sini
ada permasalahan mana pelanggan berhasil dijangkau tetapi belum sepenuhnya dipahami. Yang pertama itu ada data terfragmentasi, transaksi tersebar di berbagai kanal sehingga tidak semuanya terkumpul dalam satu sistem pelanggan. Lalu ada personalisasi rendah, kampanye massal belum sesuai dengan setiap kebutuhan sehingga belum terpenuhi dengan sesuai gitu kebutuhannya. Lalu yang ketiga ada umpan balik langsung terbatas. Jadi perusahaan itu yang perlu mempunyai cara yang lebih baik untuk mengetahui kebutuhan dan perilaku pelanggan secara langsung. Umpan balik langsung dari pelanggan akhir masih terbatas. Yang keempat itu ada pembelian ulang. Di sini ada loyalitas dan langganan masih dapat diperkuat. Jadi masalah utamanya bukan sudah muncul tidak pelanggan, tapi bagaimana perusahaan dapat mengubah pelanggan yang sudah ada menjadi hubungan yang panjang dan berbasis data. Sini ada peluang digital. Jadi digital dapat mengubah bisnis produk menjadi bisnis berbasis hubungan pelanggan. Tambahkan lapisan digital di atas merek, produk, dan distribusi yang sudah ada. Di sini ada D2C, direct to customer, sehingga perusahaan dapat mempunyai hubungan yang lebih langsung dari ke pelanggan. Lalu ada CRM atau Customer Relationship Management, data pelanggan untuk mengelola data dan hubungan pelanggan. Di sini ada loyalitas, misalnya melalui poin atau keuntungan khusus bagi pelanggan yang loyalitas. Sini ada AI, program untuk memanfaatkan rekomendasi yang lebih personal. Lalu ada QR. Sini ada QR code untuk pengalaman produk sehingga produk fisik dapat terhubung dengan pengalaman digital. Lalu yang terakhir ada model langganan, permintaan berulang sehingga pelanggan dapat melakukan pembelian secara berulang dengan lebih mudah. Lalu slide ke-6 itu ada transformasi. Di sini ada from product centric, lalu pelanggan data driven. Jadi transformasi yang kami usulkan dapat dilihat sebagai perubahan dari berorientasi produk menjadi berbasis data pelanggan. Jadi kondisi sekarang itu produk, distribusi, fokus utamanya adalah produk, distribusi, dan retail. Jadi model tersebut memberikan kekuatan dalam hal skala merek dan ketersediaan produk. Sedangkan dengan model yang akan datang, produk menjadi bagian utama, tapi ditambahkan data dan teknologi digital. Dengan adanya data, perusahaan dapat melakukan personalisasi. Lalu dengan adanya loyalty langganan, perusahaan dapat meningkatkan retensi. Lalu dengan adanya hubungan langsung, perusahaan dapat meningkatkan pembelian berulang. Jadi transformasi digital ini bukan berarti meninggalkan model bisnis lama, tapi menambahkan kemampuan digital di atas kekuatan bisnis yang sudah ada. Lalu di sini ada model baru, ekosistem kesehatan herbal digital sudah muncul. Jadi ada berdasarkan peluang tersebut, saya mengusulkan model baru disebut ekosistem kesehatan herbal digital sudah muncul.
konsepnya adalah membuat satu ekosistem yang menghubungkan produk, konten, perdagangan, dan data pelanggan. Jadi contohnya pelanggan dapat membeli produk melalui digital kesehatan. Setelah melakukan pembelian, pelanggan dapat memperoleh poin loyalitas. Lalu dari data interaksi tersebut, perusahaan dapat memberi pemahaman kebutuhan pelanggan dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk pelanggan. Lalu pada akhirnya pelanggan dapat melakukan pembelian melalui program langganan atau pembelian ulang. Jadi siklusnya itu data, wawasan, personalisasi, dan pembelian ulang. Lalu selanjutnya pelanggan journey. Jadi di sini siklus baru. Tahap pertama itu siklus baru, temukan, beli, belajar, lalu kembali. Sini yang pertama itu ada temukan. Jadi tahap pertama itu menemukan produk melalui media sosial, retail, atau QR. Lalu tahap kedua itu ada gabung, misalnya dengan membuat akun dan mengikuti program loyalitas. Lalu yang ketiga itu ada beli, membeli produk melalui kanal digital atau maupun paket produk, penjualan langsung atau paket. Yang keempat itu ada personalisasi. Di sini ada rekomendasi. Lalu berdasarkan data pelanggan, sistem dapat merekomendasikan produk atau konten yang lebih relevan gitu. Lalu yang kelima itu ada kembali. Kemudian pelanggan melakukan pembelian ulang atau menggunakan layanan berlangganan. Jadi dengan pola ini setiap interaksi pelanggan dapat menghasilkan data yang kemudian digunakan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan berikutnya. Lalu di sini yang ke-8 ada BMC atau Business Model Canvas digital, model dalam satu tampilan. Jadi di sini ada mitra utama, yaitu logistik pembayaran cloud AI atau perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak logistik, penyediaan pembayaran, serta penyedia teknologi cloud AI. Lalu yang kedua itu ada aktivitas utama. Fokusnya itu adalah CRM, analitik data, dan pemasaran digital. Lalu ada proporsi nilai, di mana ada produk herbal terpercaya, kesehatan yang dipersonalisasi, loyalitas plus langganan. Lalu pelanggan relationship. Jadi perusahaan menggunakan sistem keanggotaan dan konten yang dipersonalisasi. Lalu di sini ada pelanggan segmen, di mana Gen Z atau milenial, keluarga konsumen, wellness. Jadi perusahaan menggunakan sistem keanggotaan konten. Jadi konsumen memiliki perhatian gitu terhadap kesehatan dan wellness. Di sini ada sumber daya utama dari merek, produk, dan data pelanggan. Lalu ada saluran. Di sini pakai web atau aplikasi QR atau media sosial atau retail. Di sini struktur biaya. Jadi terdiri ada platform, cloud, keamanan, dan pemasaran digital. Lalu udah ada arus pendapatan. Perusahaan dapat memperoleh tambahan dari penjual langsung
subscription, paket produk, dan cross selling. Lalu di sini ada model operasi digital. Di sini ada arsitektur sederhana, data integrasi, dan aman sejak awal. Jadi lapisan yang pertama itu ada pelanggan yang berinteraksi melalui website, aplikasi, atau QR code. Lalu ada lapisan interaksi di mana ada loyalitas, konten, dan penjualan langsung. Lalu di sini ada data, ada CRM atau platform data pelanggan. Lalu ada lalu ada kecerdasan, ada analitik dan rekomendasi. Lalu ada sistem inti, mana ada order, inventory, ERP, logistik. Jadi transformasi digital itu harus dibangun bukan hanya agar canggih, tetapi juga terintegritas. Lalu di sini ada peta jalan atau roadmap. Ada 4 fase. Di sini ada 0 sampai 3 bulan, fondasinya itu ada riset. Fokusnya pada arsitektur, data, terus data pilot QR, lalu tata kelola. 4 sampai 6 bulan itu MVP. Jadi pada tahap ini kita memfokuskan penjualan langsung, loyalitas, CRM pembayaran, dan analitik. Lalu dari 7 ke 12 bulan sini skala. Jadi skala yang digunakan itu ada langganan, personalisasi otomatis, dan penerapan. Nah, lalu di sini tahun keduanya itu ekosistem. Jadi analitik lanjutan dari sebelumnya, ada AI mitra, lalu ekspansi. Lalu di sini ada dampak atau impact seperti apa keberhasilannya dari 12 sampai 24 bulan. Jadi target skenario akademik dari perusahaan. Jadi di sini untuk mengukur keberhasilan kami menggunakan beberapa KPI. Yang pertama itu dari skenario akademik, kami menarikkan lebih dari 500.000 pelanggan dari pelanggan digital. Lalu kemudian pembelian ulang meningkat sekitar 20%. Lalu retensi naik 15%. Lalu penjualan digital atau langsung di sini dapat mencapai 10 sampai 15%. Lalu di sini ada konversi meningkat 20%. Lalu biaya akuisisi pelanggan atau CAC ditargetkan turun sekitar 10%. Jadi angka-angka ini adalah skenario target untuk tugas akademik, bukan target resmi SIDO muncul. Lalu di sini ada ROI juga, membuat alasan bisnis dengan perspektif multi tahun. Sini ada dari dalam skenario akademik ini kita menggunakan asumsi investasi awal sebesar 10M. Kemudian selama 3 bulan kontribusi, lalu diasumsikan mencapai 20M dalam kurun 3 tahun. Lalu rumus ROI ini yang digunakan adalah manfaat dikurangi investasi, kemudian dibagi investasi dikali 100%. Jadi 20 miliar ini nanti dikurangi 10 miliar menghasilkan ROI sebesar 100%. Sekali lagi, angka ini bukan
simulasi akademik, bukan proyeksi keuangan resmi perusahaan. Jadi tujuannya untuk menunjukkan bagaimana investasi transformasi digital dapat dievaluasi berdasarkan manfaat bisnis yang dihasilkan. Lalu di sini ada risiko, ada data dan privacy. Lalu ada mitigasinya adalah persetujuan pengguna, data dan enkripsi. Lalu kedua ada keamanan cyber yang dapat ditangani melalui pengujian keamanan dan monitoring. Lalu yang ketiga ada adopsi. Di sini ada pilot, UX dan insentif. Lalu ada sistem lama, API migrasi bertahap. Lalu di sini ada yang terakhir, ada perubahan. Karena itu diperlukan untuk pelatihan karyawan dan penggunaan KPI yang jelas. Di sini ada kesimpulan, transformasi ini lebih besar daripada sekadar aplikasi. Jadi di sini transformasi yang kami usulkan adalah perubahan cara perusahaan menciptakan mempertahankan nilai pelanggan. Lalu pada model tradisional, sini ada kekuatan utama itu ada produk dan distribusi. Lalu kemudian dengan transformasi digital, perusahaan menambahkan data dan hubungan langsung dengan pelanggan. Lalu dan tahap berikutnya itu ada ekosistem, di mana Sido Muncul menggambarkan ekosistem digital yang memberikan personalisasi dan recurring value nilai secara langsung. Jadi keutuhan bisnis ini lama tidak perlu ditinggalkan. Jadi kekuatan bisnis lama tidak perlu ditinggalkan. Justru kekuatan tersebut dapat dikombinasikan dengan teknologi digital untuk menciptakan model bisnis yang lebih customer centric, berbasis data dan berkelanjutan. Mungkin demikian presentasi dari saya yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.